Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Aziz Abdullah dari mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Untarta. Di sini saya akan memaparkan tentang penggunaan multimeter. Sebelum memaparkan penggunaan multimeter, saya akan menjelaskan tentang pengertian multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besar listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sebutan lain untuk multimeter adalah avometer, yang merupakan singkatan dari satuan ampere atau arus listrik, voltase, tegangan listrik, dan ohm, hambatan listrik. Selain itu, multimeter juga disebut dengan nama multitester. Multimeter terbagi menjadi 2 jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog. Multimeter analog merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur meter dengan tipe jarum penunjuk. Sehingga untuk membaca hasil ukur harus dilakukan dengan cara melihat posisi jarum penunjuk pada meter dan melihat posisi saklar selektor pada posisi batas ukur, kemudian melakukan perhitungan secara manual untuk mendapatkan hasil ukurnya. Kondisi atau proses pembacaan hasil ukur yang masih manual inilah yang menyebabkan multimeter atau multitester jenis ini dinamakan sebagai multimeter analog. Berikut bagian-bagian dari multimeter analog. Pertama, skala jarum. Skala jarum merupakan batas ukur yang digunakan untuk pembacaan hasil pengukuran. Kedua, terminal. Berbentuk jarum yang biasanya diletakkan pada rangkaian atau benda yang akan diukur. Terminal berbentuk jarum ini berwarna merah untuk positif dan hitam untuk negatif. 3. Tombol pengatur ohm. Tombol ini digunakan untuk mengatur jarum penunjuk supaya tepat di 0 pada saklar pemilih atau selektor diposisikan pada skala ohm. Cara pemakaiannya, saklar pemilih atau selektor ditempatkan pada posisi ohm. Biasanya kali 1, kali 10, kali 100, dan seterusnya. Kemudian terminal jarum disatukan. Ujung terminal warna merah disatukan dengan ujung terminal warna hitam. Kemudian lihat pada layar jarum penunjuk. Jarum akan bergerak ke kanan, di situ terdapat angka 0 ohm. Jika tombol pengatur ohm tadi sampai tepat menunjukkan posisi 0 ohm. Proses ini disebut kalibrasi ohm. Hal ini wajib dilakukan bila hendak mengukur nilai suatu tahanan, misalnya menghitung nilai resistor. Komponen ketiga yaitu skala tegangan AC. Skala ini digunakan untuk mengukur tegangan AC. Cara penggunaannya yaitu pastikan tegangan yang diukur adalah tegangan AC. Lalu pilih skala tegangan AC dengan saklar pemilih atau selektor dan pastikan juga tegangan yang akan diukur. Misalnya, tegangan yang akan diukur ialah tegangan PLN 220 volt. Pastikan selektor pada alat ukur dipilih pada batas 250 VAC. Jadi selalu diingat skala tegangan AC lebih besar daripada tegangan yang akan diukur. Jika kita tidak tahu besar tegangan yang akan diukur, pastikan alat ukur multimeter harus kita pilih dengan saklar selektor di posisi paling besar atau paling tinggi. Jika jarum penunjuk tidak terbaca, turunkan perlahan-lahan ke posisi di bawahnya. Gampangnya begini, kita tahu besar tegangan yang akan diukur. Jadi pilih terlebih dahulu skala selektor pada posisi paling tinggi yaitu kali 750 AC. Jika jarum penunjuk bergerak sedikit atau tidak terbaca, lalu turunkan saklar selektor pada posisi kali 250 VAC. Kalau tidak terbaca juga, turunkan ke kali 50 VAC, dan begitu seterusnya. Sampai jarum pada skala pada multimeter terbaca. Skala yang tertera pada multimeter untuk tegangan AC umumnya adalah 10, 50, 250, dan 750 VAC. Kemudian komponen kelima yaitu saklar
Keenam, skala Ohm digunakan untuk mengukur nilai hambatan atau tahanan. Contohnya untuk menghitung nilai tahanan resistor. 7. Skala arus DC digunakan untuk mengukur arus DC. Pastikan kutub positif terminal warna merah terhubung dengan kutub positif sumber tegangan. Dan pastikan kutub negatif terminal warna hitam terhubung dengan kutub negatif sumber tegangan. 8. Skrup pengatur jarum digunakan untuk mengatur jarum penunjuk apabila tidak pada posisi 0. Dan pembacaannya harus tegak lurus antara pembaca dengan alat ukur agar hasil yang diperoleh lebih baik. 9. Jarum penunjuk digunakan untuk mengetahui nilai atau batas ukur dari suatu besaran yang diukur. Kemudian multimeter digital. Multimeter digital atau sering juga disebut sebagai digital multitester merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya. Hasil ukur yang ditampilkan pada multitester digital merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur. Multimeter digital ini lebih sering digunakan karena jauh lebih mudah dan akurat. Hasil pengukurannya dapat dengan mudah dibaca pada layar digital yang tertera. Bagian-bagian multimeter digital. Pertama, skrup. Skrup merupakan salah satu komponen multimeter. Salah satu komponen multimeter ini memiliki fungsi untuk mengatur posisi jarum dan cara memutar pada dua arah kanan dan kiri. Kemudian ada tombol pengatur jarum penunjuk. Komponen multimeter berikutnya adalah pengatur jarum penunjuk yang berbentuk tombol untuk menentukan jarum penunjuk pada angka 0. Saklar selektor. Saklar selektor adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk mengukur batas arus yang akan diukur secara umum. Multimeter dapat mengukur 4 posisi arus yang berbeda diantaranya ohm, arus DC, ampere, arus DC volt, dan AC volt. Kemudian lubang kutub. Komponen multimeter selanjutnya yakni lubang kutub. Fungsinya adalah untuk masuknya test lead arus pasif merah, arus positif merah dan negatif hitam. Kemudian saklar selektor polaritas. Selanjutnya adalah saklar selektor polaritas. Fungsinya sebagai pemilih antara arus DC ataupun AC. Kemudian ada jarum penunjuk. Jarum penunjuk berfungsi untuk mengukur satuan hitung, namun jarum penunjuk hanya ada pada multimeter analog. Skala. Skala merupakan komponen multimeter digital yang berfungsi untuk menentukan hasil hitungan. Perhatikan jarum penunjuk pada multimeter. Ini menunjukkan skala dalam pengaturan. Dan di atasnya biasanya ada semacam permukaan yang mirip kaca yang digunakan untuk meminimalisir kesalahan pembacaan. Perhatikan saklar atau knob pada multimeter. Harus digunakan multimeter. Pertama, perhatikan jarum penunjuk pada multimeter. Ini menunjukkan skala dalam pengukuran, dan di atasnya biasanya ada semacam permukaan yang mirip kaca yang digunakan untuk meminimalisir kesalahan pembacaan. Kemudian, perhatikan saklar atau knob pada multimeter. Hal ini untuk mengubah fungsi antara volt, ohm, dan ampere, dan untuk mengubah skala kali 10, kali 1000, dan lain-lain pada multimeter. Jadi sangat penting sebelum menggunakan multimeter dikalibrasi dan diatur dengan benar supaya bisa menghindari kerusakan pada penggunaan multimeter dan kesalahan pada hasil pembacaannya. Beberapa multimeter mempunyai saklar off. Jadi ketika tidak digunakan pastikan knob multimeter diset pada posisi off. Kemudian cari lubang pada multimeter. Biasanya beberapa multimeter mempunyai beberapa lubang yang nanti dimasukkan kabel jack untuk probe atau terminal multimeter. Lubang ini digunakan untuk beberapa keperluan yang berbeda. Satu lubang biasanya diberi label tulisan COM atau negatif, yang artinya common. Ini artinya lubang yang akan digunakan untuk kabel probe atau terminal warna hitam, dan hampir setiap pengukuran digunakan.
Lalu jak yang lain biasanya diberi tanda V atau plus. Ini biasanya nanti digunakan dalam pengukuran tegangan dan hambatan. Simbol plus dan min menunjukkan polaritas dari probe. Jadi masukkan kabel jak merah pada lubang yang diberi tanda V atau plus, dan yang hitam diberi tanda COM. Cek apakah baterai pada multimeter terpasang atau tidak dan dalam kondisi yang baik. Karena baterai ini digunakan ketika kita akan mengukur hambatan. Jadi untuk mengukur hambatan bagusnya menggunakan baterai yang masih bagus pada multimeter. Serta biasanya pada multimeter ada sekring atau fuse, di mana sekring ini digunakan untuk melindungi komponen atau multimeter tersebut ketika mengukur arus atau tegangan yang melewati batas kemampuan multimeter ini. Jadi jika pas digunakan jarum pada multimeter tidak bergerak, bisa berarti baterai yang digunakan sudah rusak atau mulai habis. Untuk itu gantilah baterainya. Kemudian berikut cara menggunakan multimeter untuk mengukur hambatan atau ohm. Set knob pada multimeter pada posisi ohm atau hambatan resistansi. Dan tempelkan kabel probe merah pada salah satu ujung komponen yang akan diukur hambatannya, dan kabel probe hitam pada ujung komponen yang lain. Untuk lebih aman, set dulu knobnya pada jenis hambatan skala yang tertinggi pada multimeter. Lalu kalau gerak jarumnya sedikit atau tidak signifikan, bisa diturunkan atau set ke skala ohm yang lebih kecil secara bertahap. Posisi multimeter dan hambatan yang akan diukur mesti paralel. Jika menggunakan multimeter digital, pengukuran hambatan akan sangat mudah karena nilainya akan langsung terbaca pada display LCD. Cara menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan volt. Set knob pada multimeter pada posisi volt atau tegangan. Tegangan biasanya terdiri dari jenis tegangan direct current, DC, dan alternate current, AC. Mesti kita ketahui sumber tegangan yang akan kita ukur, supaya tidak salah mengatur knob pada multimeter. Misalnya, tegangan DC yang bersumber dari baterai, power supply DC, dan sebagainya. Maka set knob multimeter pada posisi DC biasanya diberi label huruf V dan ada garis lurus di sampingnya. Serta kalau akan mengukur tegangan AC, maka set knob pada multitester pada tegangan AC. Biasanya diberi label huruf V dan tanda sinus atau gelombang sinus di sampingnya, dan set lagi di skala terbesar. Hal ini untuk jika mengetahui seberapa besar sumber tegangan yang akan kita ukur. Lalu jika ternyata tegangannya cukup kecil, bisa kita perkecil skala pada knob di multimeternya untuk mengukur tegangan. Cara menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan. Posisi multimeter harus paralel dengan sumber tegangan. Dan jangan lupa tempelkan probe hitam pada kutub negatif dan probe merah pada kutub positif pada sumber tegangan yang akan diukur. Kemudian cara mengukur multimeter untuk mengukur arus atau ampere. Set knob pada posisi arus di multimeter. Biasanya diberi label huruf A dan ada garis lurus atau garis lurus patah-patah. Lalu set pada skala terbesar dalam rangka arus tersebut. Kemudian tempelkan probe hitam pada salah satu komponen yang akan diukur arusnya. Dan tempelkan probe merah pada komponen lainnya. Tetapi buat seri antara posisi sumber dengan posisi multimeter. Karena kita mengukur arus, maka posisi ini berbeda dengan posisi ketika mengukur tegangan dan atau hambatan. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat banyak tutur kata yang kurang berkenan dan salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.